Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar didatangi oleh seorang pria saat tengah melakukan konferensi pers bersama awak media usai debat calon wakil presiden pada Jumat malam 22 Desember 2023. Menurut pantauan FIFA, saat itu Ganjar bersama wakilnya Mahfud MD tengah mendengarkan wartawan yang sedang memberikan pertanyaan. Namun, tiba-tiba saja pria tersebut lolos dalam keamanan yang begitu ketat dan berhasil menghampiri Ganjar. Pria yang mengenakan baju berwarna putih itu nampak menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan. Tetapi Ganjar yang kebingungan tidak menyambut hal itu. Menyadari adanya orang lain dalam konferensi pers tersebut, tim TKN Ganjar berusaha membawa pria itu menjauh sebab mengganggu jalannya konferensi pers. Video tersebut juga dengan cepat menyebar di sosial media seperti TikTok. Banyak netizen yang mengkritik sikap Ganjar yang tidak ingin berjabat tangan oleh pria tersebut, yang diduga merupakan salah satu pendukungnya. Hal itu juga ditanggapi oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Itu tentu merupakan sesuatu yang sangat aneh dan mencurigakan. Kok bisa orang tak dikenal main nyelonong hampiri capres? Untuk Pak Ganjar orangnya baik, tidak merespon secara berlebihan. Jadi harus lebih ketat lagi penjagaannya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini tentu menjadi pertanyaan besar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak mungkin juga dia bisa lolos begitu saja tanpa ada orang yang membawanya. Bisa jadi ini merupakan bentuk atau upaya dari pihak luar yang ingin mengacaukan konferensi pers Ganjar Mahfud. Mereka ingin membuat Ganjar ini emosi, mereka ingin mempermalukan Ganjar di depan publik dan ujung-ujungnya elektabilitas Ganjar langsung anjlok. Tapi ternyata rencana itu gagal total. Respon Ganjar sangat positif. Dia tidak emosi, dia tetap tenang, sabar, dan tersenyum menyambut orang tersebut meskipun tidak ia kenal. Ya begitulah kelicikan pihak luar yang tidak ingin elektabilitas Ganjar Mahfud ini terus naik. Makanya, mereka mengirimkan penyusup untuk mengacaukan momen-momen penting yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Kita tahu kualitas debat pertama Ganjar Mahfud yang tentu membuat respon positif terus mengalir pada mereka berdua. Ganjar adalah sosok yang sudah jelas-jelas sangat amat luar biasa di dalam melakukan perdebatan dan juga bukan hanya berdebat melainkan melakukan setiap rekam jejak yang sudah dia kerjakan selama 20 tahun terakhir ini sebagai anggota DPR RI 2 periode dan gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Bukan hanya itu, kemarin ketika debat Cawapres, Mahfud MD terlihat sangat luar biasa di dalam menjawab setiap pertanyaan yang memang tidak pernah diketahui sebelumnya karena memang KPU merahasiakan seluruh pertanyaannya kepada calon wakil presiden nomor urut 3 ini. Masih berani bilang semua ini terjadi dengan spontan? Ini semuanya sudah terkoordinasi dan terorganisir dengan rapi sejak lama. Menyeramkan memang, tapi inilah fakta politik di negara kita sekarang ini. Dari luar kelihatan pede dan teriak-teriak yakin menang satu putaran. Tapi dalam hati sebenarnya sedang panik dan emosi campur aduk bagaikan gado-gado. Percayalah, kalau orang yang yakin menang seharusnya tindakannya makin kalem dan slow, bukan membabi buta, ngebut ugal-ugalan, melakukan intervensi licik seperti orang yang sedang kebelet buang air besar. Tingkat kepanikan selalu linear dengan tindakan yang frontal. Coba pikir, kalau Anda yakin 100% bakal lulus, apakah mau belajar lagi? Justru bagi yang belajar non-stop karena tidak yakin bisa lulus kalau tidak belajar, gitu kan? Jadi bagaimana kalau menurut Anda? Makin parah, dasmu etik. Prabowo Subianto sebut itu sifat orang Indonesia, menghasut rakyat biar berkata-kata kasar. Halo, kembali berjumpa dengan Bibi Tokir di channel Jurnal Radio. Di dalam di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga dengan bicara. Dan dengan bicara biasa. Gak usah dibesar-besar. Siapa yang suruh nanya? Ya, tapi penjelasan mereka yang kemudian coba memberikan gambaran bahwa di kalangan masyarakat katanya biasa menggunakan dasmu ketika bercanda dengan temannya gitu ya. Mereka ini nampaknya nggak paham soal konteks dan tempatnya. Kalau ada rakyat biasa yang bercanda dengan temannya dan kemudian menggunakan dasmu, ya, dasmu baju, dasmu peyang dan sebagainya, ya, itu mereka sampaikan karena mereka tidak punya beban jabatan, karena mereka tidak mengemban amanah apapun, karena mereka adalah orang
biasa rakyat jelata yang bebas sebebas-bebasnya. Sementara Prabowo Subianto, dia adalah seorang menhan, dia adalah seorang menteri, dia adalah ketua umum partai, dan hari ini adalah seorang calon presiden. Maka pertanyaannya, apakah kemudian situasinya mau disamakan? Prabowo sebagai capres mau disamakan dengan rakyat jelata yang tidak punya jabatan apa-apa. Prabowo Subianto baru-baru ini ramai diperbincangkan publik lantaran ucapan yang dilontarkannya cukup kontroversial di media sosial Twitter. Dalam sebuah video yang dibagikan akun Twitter @arsip_aja yang dikutip kilat.com pada Senin 18 Desember 2023, diketahui Prabowo sedang berbicara di podium dan mengucapkan dasmu etik. Video calon presiden nomor urut 2 berdurasi 21 detik ini viral dan telah ditonton hingga 5,5 juta pemirsa di Twitter. Prabowo menganggap viralnya ucapan tersebut terlalu dilebih-lebihkan oleh orang Indonesia. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Etik, dasmu etik, ujar Prabowo dalam cuplikan video. Video tersebut menampilkan Prabowo yang sedang menghadiri Rakornas Partai Gerindra. Saat itu belum diketahui pasti apa yang membuat Prabowo melontarkan ucapan dasmu etik, sehingga publik menilai ucapan tersebut dinilai kasar hingga diduga sindir Anies terkait putusan MK dalam debat pertama Capres 2024. Sementara itu, setelah ucapan dasmu etik viral, Capres nomor urut 2 itu menanggapi dengan santai bahwa hal tersebut sudah biasa dalam forum internal. Menurutnya, di dalam partai Gerindra tidak seperti keluarga sehingga wajar-wajar saja melontarkan hal tersebut. Prabowo juga mengatakan, orang Indonesia memiliki sifat terlalu membesar-besarkan sebuah isu yang menurutnya hal itu biasa saja. Dirinya menambahkan, jika ungkapan tersebut sudah biasa diucapkan di kalangan orang Banyumas, Jawa Tengah. Apa yang disampaikan oleh Prabowo seperti memberikan pengertian bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki sifat seperti itu. Prabowo seperti menyebut bahwa seluruh masyarakat Banyumas atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia itu emosian dalam merespon sesuatu. Ini tentu sangat keterlaluan. Prabowo seperti merendahkan harkat dan martabat masyarakat Banyumas. Prabowo seperti menggeneralisasikan semua masyarakat itu sama seperti dirinya. Karakter asli Prabowo memang tidak dapat disembunyikan. Dari yang dia emosian hingga harus mengeluarkan kata dasmu etik. Apakah calon pemimpin dibenarkan berkata kasar? Sikap merendahkan dan kasar adalah sikap yang tidak boleh dimiliki seorang pemimpin. Tak ada yang melarang Prabowo untuk mengkritik. Sangat boleh karena berpendapat itu dijamin oleh UU. Namun, berpendapat juga harus memiliki etika, tidak mengandung unsur sara, tidak memprovokasi, tidak berujar kebencian, dan tidak berujar tidak pantas atau kasar. Karakter emosional dan kasar tidak bisa ditutupi lagi dari Prabowo. Dia semakin menunjukkan sifat aslinya menjelang pemilu. Hal ini dikarenakan obsesi dan ambisinya sudah berada di level tertinggi. Ketidaksabaran ingin menguasai Indonesia, ketidaksabarannya untuk segera menjadi pemimpin Indonesia membuatnya gerusa-gerusu dan semakin brutal menunjukkan pribadi yang sesungguhnya. Sikap kaku Prabowo membuat dia buta. Bukan hanya emosional dan kasar, namun Prabowo juga terkena sindrom mendadak lupa. Ibarat bunglon yang merubah warna dirinya untuk menyelamatkan diri. Dengan kata lain, kubu Prabowo punya pedoman yang penting teriak dulu, solusinya belakangan. Dia melarang pemimpin kasar dan menekankan pemimpin harus sopan. Bahkan akan menerapkan pemilu damai dan santuy. Namun dia sendiri merupakan sosok pribadi yang kasar dan emosional. Dia mengatakan jangan sombong pada saat dia berkata dia lebih TNI dari TNI. Bukankah bentuk kesombongan dirinya? Jangan memaksakan diri. Buktinya dia selalu memaksakan diri tampil di depan publik sebagai pribadi yang baik, memaksakan diri untuk dapat menang di pemilu 2024. Jangan bertindak sewenang-wenang, namun dia sendiri berbuat sesuka dia. Secara serampangan mengatakan, dasmu etik di depan seluruh kadernya, bahkan sudah dilihat oleh seluruh